Jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pembangunan IKN Nusantara terus dikebut terutama Istana Negara guys. Kepala Garuda yang membentuk kantor presiden di ibu kota Nusantara resmi terpasang. Bila kepala Garuda dengan panjang 4 hingga 16 meter yang terbuat dari baja tahan korosi ini menutup atap struktur yang telah dibangun dengan akselerasi tinggi guys. Kantor presiden ini merupakan hasil rancangan maestro seniman ternama Indonesia asal Bali Pak Nyoman Nuarta. Dia pun mengungkapkan rasa harunya saat menyaksikan prosesi topping of kepala Garuda tersebut. Pak Nyoman mengatakan, banyak yang mendoakan pekerjaan ini tuntas jelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi topping off ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia melalui putra-puteri terbaiknya bisa merancang dan membangun bangunan monumental yang megah dan syarat teknologi baru ini, tanpa meniru atau melakukan plagiasi dari karya-karya negara lain guys. Menurut Nyoman, kendati dengan anggaran minim hanya 1,5 triliun rupiah, bila dibandingkan negara China yang mengeluarkan 5 miliar dolar AS untuk membangun jembatan, karya nyata dan kerja keras anak bangsa patut diapresiasi. Bila para pahlawan pendahulu kita menyumbangkan darah dan nyawanya, kita sebagai generasi muda sudah seyogyanya menyumbangkan karya yang kita bisa demi kejayaan Indonesia di mata dunia, ujar seniman asal Bali itu. Oleh karena itu, Nyoman mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan besar ini untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, pekerjaan lanjutan yang harus dikejar super cepat hingga akhir Juli adalah penyelesaian pemasangan bilah selubung pada sayap kanan burung Garuda. Sementara, bilah selubung pada sayap kiri burung Garuda hampir seluruhnya telah terpasang guys. Nyoman dan tim Nuart yang berjumlah 400 orang, saat ini masih menunggu penyelesaian struktur sayap kanan yang tengah dikerjakan oleh KSOP-TPP, Persero Terbuka dan PT Wijaya Karya Persero Terbuka. Pekerjaan mengalami perlambatan karena terkendala cuaca hujan yang dalam beberapa pekan terakhir ini terus mengguyur Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemasangan bilah selubung baru dapat dilakukan ketika cuaca cerah, meskipun tim Nuart punya keinginan untuk menuntaskan pekerjaan secara cepat guys. KSOPP Wika melalui bagian Health, Security and Environment, HSE-nya tidak mengizinkan untuk naik ke atas memasang bilah karena petir bersahutan dan saling menyambar. Pertaruhan pekerjaan ini bukan saja darah dan air mata, tapi nyawa, ujar Nyoman. Bilah selubung ini berjumlah total 4.661 unit yang terbagi atas 16 segmen yang dikerjakan selama 15 bulan guys. Bilah selubung terdiri dari sayap kiri, timur, dan sayap kanan, barat. Bilah dipasang pada perimeter luar gedung dan dilakukan pengelasan pada pelat embedded yang menempel pada balok perimeter. Setelah proses erection selesai, dilakukan tahap perkuatan pengelasan dan juga penyetelan kelurusan. Pak Nyoman memastikan, dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, pemasangan bilah selubung burung Garuda ini akan tuntas seluruhnya terpasang guys. Kalaupun ada revisi di titik-titik tertentu dan detail pekerjaan akan dilakukan usai perhelatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Struktur kantor presiden yang berada di kawasan Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, sejatinya telah berdiri megah. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga bahkan memberikan angka persentase kemajuan konstruksi fisik kantor presiden ini 90% guys. Betapa tidak? Kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut, (mdpl) ini sangat menyita perhatian dengan bentangan kepak sayap Garuda sepanjang 230 meter. Bangunan ikonik,
Sekaligus monumental ini merupakan tempat Kepala Negara Republik Indonesia dan Ibu Negara bekerja guys. Dirancang dengan bentuk bangunan istimewa, dan tidak sederhana. Merepresentasikan keagungan dan kewibawaan melalui kemegahan yang ditampilkan dalam fasad bilah selubung Garuda. Kantor Presiden ini dibentuk dari struktur baja tahan cuaca. Ini merupakan jenis baja berkekuatan tinggi dan secara kimia dirumuskan untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya. Lapisan permukaan yang disebut patina ini memberikan perlindungan tingkat tinggi pada logam dari atmosfer, tanpa memerlukan lapisan tambahan guys. Oksidasi permukaan baja tahan cuaca ini membutuhkan waktu 6 bulan. Bila baja tahan cuaca dan karat ini mengalami proses pengaratan tanpa pelapis proteksi karat, akan mulai berkarat pada permukaan eksternal selayaknya baja biasa. Paduan elemen dalam baja tahan karat akan membuat lapisan permukaan pelindung dan membentuk karat bertekstur, sehingga dapat menahan laju korosi. Dengan memanfaatkan karakteristik baja seperti ini, baja tahan karat dapat digunakan tanpa pelapis proteksi karat atau boleh dibilang, karat menyelamatkan karat. Baja tahan cuaca ini memiliki potensi untuk bertahan selama beberapa dekade hingga lebih dari 1 abad guys. Untuk interior, pekerjaan yang sekarang sedang digenjot adalah arsitektural, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan jaringan air serta listrik, penataan interior, landscape, elemen dekoratif ukiran Nusantara, dan lain sebagainya. Khusus pekerjaan arsitektural dan penataan interior kantor Presiden, mencakup drop-off area yang berada di lantai bawah 2. Kemudian lobi back entrance di lantai bawah 1, lobi utama di lantai dasar, dan sirkulasi menuju stage di lantai mezzanine 1. Selanjutnya ruang rapat kabinet di lantai 1, ruang tunggu peserta rapat di lantai mezzanine 2, dan ruang kerja Presiden di lantai 2. Seluruh material interior kantor Presiden merupakan produk lokal guys, yang terutama menonjol adalah marmer ujung pandang pada lapisan dinding, dan tegel yang diproduksi di Yogyakarta. Sementara elemen interior satu-satunya yang didatangkan dari mancanegara, Afrika, yakni pelapis lantai marmer labradorite. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.